Tepatnya di penutupan sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan menguat di 1,11% di level 6.195,427. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini di mana IHSG ditutup di zona hijau, masih bertahan di zona hijau, namun posisi laju penguatan sedikit terbatas karena kembali mengalami penguatan di menit-menit terakhir jelang penutupan hari ini dan menguat di atas 1%, namun belum mampu kembali untuk berada di atas level 6.200-an. Tepatnya di penutupan sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan menguat di 1,11% di level 6.195,427. Di mana secara intraday dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 6.210, kemudian intraday tertinggi hari ini di 6.264, kemudian memasuki perdagangan di sesi kedua pelemahan terbatas ke 6.143,625. Namun di menit-menit terakhir mencoba memberikan perlawanan, ditutup menguat di atas 1,11%. Kita akan coba lihat update penutupan atau grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami di penutupan sesi kedua hari ini. Selain indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau menguat di 1%, kita akan coba lihat MNC 36 menguat di 0,22%, Jakarta Islamic Index melemah di 1,19%, LQ45 menguat di 1,33%. Grafis selanjutnya kita akan coba lihat juga rotasi pergerakan sektoral pemirsa. Energi memimpin penguatan di 1,61%, barang baku menguat di 1,32%, transportasi dan logistik tertekan cukup dalam di 3,33%, dan kesehatan juga melemah di 2,26%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa, didominasi oleh saham-saham perbankan big cap dan juga saham-saham konglomerasi. Ada TPIA transaksi hingga 4,1 triliun rupiah, BBCA menguat hari ini transaksi 2 triliun rupiah, Aman juga menguat di 1,6 triliun rupiah transaksinya, dan Brand juga menguat di 1,2 triliun rupiah. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat. Ada Astra Internasional melemah di 4.900, kembali meninggalkan level 5.000-an. Telkom belum mampu untuk kembali ke 3.000-an, 2950. Bumi juga belum mampu untuk balik ke level 200-an di 161. Dan PRMS juga melemah, seiring juga pelemahan beberapa saham emiten emas hari ini di zona merah, ditutup di Rp580 per sahamnya. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Pemirsa, masih di IDX Session Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 78104976 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Saham pilihan pertama datang dari saham minyak. Ada Medco direkomendasikan spekulatif buy 2630, 2830, kemudian Antam buy 2820 resisten hingga ke 3220. Mina juga spekulatif buy 286 hingga ke 380 support dan resistennya, dan terakhir ada Energi juga spekulatif buy 1265 hingga ke 1605. Support dan resistennya untuk Energi. Dominasi spekulatif buy. Nanti kita akan coba ulas pertimbangan dan support dan resisten serta prospek jangka pendek dan juga jangka menengah. Ya, kami undang kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Pak Hadrian, kita lanjutkan kembali Pak. Dominasi dari spekulatif buy untuk 4 saham pilihan ada 3. Pertimbangannya seperti apa Pak? Apakah menyesuaikan dengan kondisi pasar yang ada di saat ini? Kemudian juga posisi masing-masing teknikalnya juga mendukung atas rekomendasi spekulatif buy. Oke, yang pertama dari Medco ya. Ya. Nah, Medco dia spekulatif buy karena memang dia di bawah indikator, lalu sama harga minyak kan menurut aku masih fluktuatif ya, masih nunggu equilibrium terbaru ya.
sejak Selat Hormuz ditutup buka ini. Jadi spekulatif buy, hanya ada penguatan cukup bagus ya di Medco 8%, 1305 area belinya, season ke 1415, support di 1195. Jadi Medco ini area spekulatif buy. Nah, kalau dia bisa tembus level 1400 sebenarnya bisa average up ya. Kalau teman-teman melihat ini ada volume yang cukup bagus ketika tembus level resistance tersebut. Baik, secara teknikal, Medco sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, Pak. Dari 1.900-an di perdagangan akhir Februari, hari ini sempat ke 12.30, ini hampir mendekati ke level intraday terendahnya. Paling tidak di secara year to date ataupun dalam beberapa tahun terakhir atau 1 tahun, tinggal beberapa poin lagi untuk ke 1.205. Iya, tapi memang sudah area support juga sih ya. Kalau kita lihat di Desember kan memang ini area range trading dia ya di 1.200 sampai 1.300. Nah, ini poin bagusnya adalah dia sudah 4 hari nggak bikin new low. Jadi emang bottomnya di 1.185 ini cukup kuat gitu kalau kita lihat. Jadi memang ini area spekulatif buy, ada penguatan ya. Volume juga cukup mendukung sedikit ya, dan ditambah katalis-katalis makro ya. Kalau ini harga minyak memang fluktuatif ya, tapi kan di $90 per barel cukup mendukung juga untuk Medco gitu ya. Baik, bisa diulang kembali Pak, spekulatif buy di level berapa dengan penutupan di 1.305 hari ini melesat di atas Iya, 8%? di area sekarang sih sebenarnya masih spekulatif buy ya, di area 1.300 sampai 1.305 ini masih valid kok, masih area beli kita. Baik, dengan target price terdekat tadi di berapa? Di 1.415 ya yang terdekat, dengan support di 1.195. Baik, penutupan hari ini di 1.305 melesat di 8,30% setelah di perdagangan sebelumnya sempat melemah di Rp1.200 per saham pemirsa. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita bergeser ke saham pilihan kedua Pak, dari barang baku emiten emas ada Antam. Anda juga rekomendasikan penutupan hari ini menguat 2%, 2960. Rekomendasinya buy dan peluang untuk balik ke 3.000-an kembali Pak? Iya, betul. Jadi sebenarnya ini buy on support ya sebenarnya, buy on support. Sebenarnya di area support Desember sih di 2.900 sampai 3.000 ini area support Desember. Jadi ini emang spekulatif buy atau buy on support. Nanti ketika tembus level 3.000 bisa average up. Kalau saya sih ngomong trading jangka pendek ya, target terdekat kita di 3160 dengan support di 2760 masih oke gitu. Ya ini sayang sekali penutupan agak tertekan sedikit ya. Sebenarnya kalau Ya. tutupannya hijau dia akan lebih valid buat trading buy gitu. Baik, 2960 Pak, hari ini menguat di 2% untuk Antam. Bagaimana Anda melihat posisi dari Antam yang juga sudah menyentuh ke level terendahnya Pak, paling tidak secara year to date. Polanya masih downtrend dalam kah? Atau sudah ada sinyal untuk balik menguat Antam, paling tidak untuk mid trend Pak? Iya, kalau saya sih downtrend tuh konsolidasi ya. Jadi udah nggak downtrendnya sudah mulai mengandai, biasanya udah mulai Ya, mengandai, sudah mulai bikin base lah ya. 5-6 hari terakhir sudah di bawah di atas 2.900, jadi cukup bikin mengandai. Technically sebenarnya akan lebih bagus ketika dia break level 3.100 ya. Nah itu confirm buy karena ada gap juga di area 3.400 sampai 3.500 bisa nutup gap di situ. Jadi ini memang secara midterm kita akan lihat target terdekat di 3.400 sampai 3.500. baik. Apakah 3.100 tadi direkomendasikan buy on breakout? Buy on breakout boleh, ya betul. Baik, Kalau sekarang kan mungkin buy on support ya, atau oke. spekulatif buy dulu. Nanti ketika tembus bisa average up, atau kalau belum punya ya buy on breakout. Baik, karena harganya di 2960 mendekati ke level terendahnya dalam beberapa waktu terakhir. Selain Antam, kita beralih ke saham pilihan selanjutnya. Ada Mina, juga spekulatif buy. Nah, kita akan coba update posisi penutupan sesi kedua hari ini untuk Mina. Berbalik melemah di 0,60% di 334. Pertimbangan Mina Pak, spekulatif Iya, buy di level berapa untuk Mina? iya. Aku agak sedikit revisi ya. Area Ya. buy-nya bisa di area 334 sampai 336. Sebenarnya itu awalnya karena kemarin volumenya cukup bagus. Ya, tembus MA20. Saya hari ini agak tertekan sedikit, tapi masih 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 oke gitu. Tapi masih oke ya. Jadi bisa kita lihat target dekat di 378, support 290. Baik, 334 hari ini melemah di 0,60%. Support waspada untuk Mina, Pak.
Ya, support waspada sih di level 290 ya yang cukup jauh ya. Tapi level support terdekat kalau mau lebih ketat ya bisa Mhm. pakai level 308. Penutupan hari ini di 334 melemah di 0,60%. Lebih direkomendasikan trading Pak untuk Mina atau jangka menengah masih punya prospek? Lebih ke trading sih, karena kita lihat kan sebenarnya ini kan grupnya Hapsoro Group ya, jadi ada Mhm. Mina, ada Buva yang kalau lagi volatile ya seperti Raja Ratu bisa dimanfaatkan untuk momentum trading jangka pendek. Baik, support tadi 286 resisten hingga ke 360 dan sedikit revisi dan direkomendasikan spekulatif buy. Dari Mina kita beralih ke energi Pak. Energi di penutupan perdagangan hari ini saya juga akan coba sampaikan update-nya pemirsa. Ditutup menguat 5,93% di 14.30. Analisis dan rekomendasinya untuk energi di tengah laju penguatan hari ini. Ya, energi sebenarnya lebih ke spekulatif baik. Kenapa? Karena sudah sempat downtrend ya, tapi sudah mantul di area MA 200-nya di 1200. Jadi sekarang di harga 1430, ini dekat-dekat area MA 10 nih. Nah, kita spekulatif buy di area 1430. Target terdekat bisa ke 1600 ya, kurang lebih. Supportnya di 1260, jadi kurang lebih range-nya sekitar 11%. Baik, jawaban untuk energi. Secara teknikal Pak, tadi pun juga sempat Anda sebutkan kalau energi dalam beberapa bulan terakhir sempat tertekan ke 1220. Sekarang sudah di 1400-an. Bagaimana melihat arahnya untuk bisa kembali di atas level 1500-an dan juga di 1600-an, Pak Hadrian? Iya, kalau technically sebenarnya momentumnya masih kurang valid karena Oke. volumenya itu belum benar-benar besar gitu ya. Jadi ini masih ke spekulatif buy. Tapi kita tunggu aja kalau memang dalam beberapa hari ke depan ada volume besar dan bisa breakout 1570 atau 1575, nah itu average up akan boleh dilakukan gitu ya. Jadi ini memang sudah mulai ada sinyal spekulatif aja, tapi sayang sekali volumenya belum kuat. Jadi mungkin teman-teman kalau masih mau yang size besar ya tunggu volume konfirmasi dulu ya. Baik, bahasan pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Medco, Antam, Mina, kemudian juga ada energi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.